Engkau berkuasa, Bapa. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, masuk di relung hati kami, karena kami sadar lidah kami Engkau beri kuasa, dan Engkau Bapa akan menggunakan memakai kami untuk boleh menyampaikan isi hatinya. Pakailah Tuhan link ini agar Kau rawat, dan biarlah Engkau hadirkan saudara-saudara kami yang mau bergabung, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Disenangkan, dimuliakanlah hatinya dengan pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Salam, para terdengarkah? Jelas, jelas Bu. Haleluya. Kita masuk di dalam hari keberapa ya ini ya? Keempat ya? Hari keempat. Hari keempat kita dengan judul yang diberikan oleh Corbett Spiritualitas kita Bapak Calvin Sinai dengan judul penderitaan suatu realitas kehidupan yang tak terelakkan. Ya, kita tahu apa sih pengertian daripada realitas adalah sebuah kenyataan. Dan memang kita nyata bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Dan yang diutus adalah Yesus Kristus. Ya. Tema ini diangkat sebagai refleksi atas realitas kehidupan yang kita hadapi. Dan saya yakin semua manusia menghadapi, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun iman. Ya, penderitaan ini seringkali menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan berbagai bentuk penderitaan, baik fisik, baik emosional, baik sosial, maupun spiritualitas kita. Terkadang datang tidak mengenal tempat, terkadang tidak mengenal ruang dan waktu. Ya. Jadi kita sulit membedakan. Nah, karena itu kita diajak untuk melihat penderitaan bukan hanya sebagai beban. Penderitaan bukan hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai sarana pertumbuhan iman, penguatan karakter, serta kesempatan untuk mengalami kuasa Yesus dan membagikan kasih Tuhan. Karena itu saya mengambil dari firman Tuhan Yohanes 16 ayat 33. Saya bacakan ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita ada sebuah jaminan ya bahwa Yesus itu mempernyatakan bahwa memang mengikuti Yesus itu ada 3 yang harus kita jalani. Ya, yang pertama dia setiap saat kita diajari dari kecil, bahkan belajar sampai paham betul ya apa arti penyangkalan diri dan apa arti mengikut salib dan mengikut dia. Ya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Itu mengikuti Yesus. Kita harus mampu menyangkal diri. Memikul salib. Semua manusia punya salib. Ya, punya beban. Karena itu kita mau memahami, mengerti ya secara teologi tentang penderitaan. Yang pertama, Allah mengizinkan penderitaan karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan rencana keselamatannya, yaitu akibat dosa.
Semua manusia telah berdosa, ya, jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ya. Penderitaan menjadi bagian dari kenyataan hidup di dunia yang telah dirusak oleh dosa. Dan yang kedua adalah pendidikan rohani. Ya, penderitaan ini seringkali menjadi alat bagi Allah untuk membentuk karakter kita. Karakter yang buruk menjadi baik, ya. Dan meningkatkan ketekunan. Atas penderitaan itu kita tekun. Tekun berdoa, tekun baca firman, tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik, tekun melakukan tindakan-tindakan baik. Inilah yang menjadikan kita menjadi iman semakin kuat. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Nah, yang ketiga adalah kesaksian iman. Penderitaan itu merupakan sarana untuk kesaksian iman. Melalui penderitaan, orang percaya dapat menunjukkan keteguhan iman kepada dunia ini. Seberat apapun penderitaannya, iman percayanya tak tergoyah. Ya, seperti yang dilakukan Ayub. Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Dia bukan orang berdosa, tetapi dia mendapatkan penderitaan, kehilangan harta, kehilangan anak. Ya. Tetapi atas penderitaan itu semua, yang keempat, kita mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan 365 hari Tuhan menyertai kita. Dan dalam Matius 28 dikatakan ayat 18 itu kita diberi kuasa. Sebenarnya kita sudah ada jaminan. Jaminan untuk melakukan seluruh aktivitas, jaminan untuk selalu berpikir positif, jaminan untuk selalu berbuat baik, jaminan untuk selalu bertindak baik, tanpa ragu, tanpa takut. Kita harus memiliki keberanian. Karena dengan keberanian, Yesus menggaransi kehidupan kita. Kita mampu menyangkal diri, ya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Dalam kondisi apapun. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi penderitaan itu sesungguhnya, sejatinya mengajarkan manusia untuk apa? Tidak bergantung kepada diri sendiri. Tidak bergantung kepada manusia. Tetapi bergantung kepada Allah yang memberi kekuatan, yang memberi kuasa. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu, penderitaan bukan hanya sekedar pengalaman buruk, tetapi seringkali memiliki makna rohani. Ya, makna rohani. Bagian dari kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya kepada Yesus pasti hidupnya menderita. Tapi kita harus mampu menderita akibat dari dosa, menderita karena mampu menyangkal diri, memikul salib, dan konsekuensi kita sebagai pengikut Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Itu konsekuensi bagian dari kehidupan orang percaya. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan menderita. Kita pun sama halnya. Ya. Penderitaan di dunia ini. Itu tadi yang saya bacakan Yohanes 16 ayat 33. Dia sudah mempernyatakan. Nah, di dalam itu adalah sebagai apa? Ujian iman. Kita beriman kepada Yesus, tapi kita juga tidak iman yang cengeng, ya. Iman ini juga harus dibuat bertumbuh, berakar, berbuah. Sehingga iman kita itu naik kelas. Ya. Namanya ujian iman. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Jadi menyatakan bahwa penderitaan menguji kemurnian iman. Nah, maka itu ada orang kesaksian, pergi aja ke tempat gelap, udah takut. Pergi ke ini, wah, pokoknya dia udah takut. Jadi imannya masih diragukan, ya. Jadi penderitaan itu adalah wujud dari apa tadi? Menguji kemurnian iman kita. Benarkah kita percaya kepada Sang Juru Selamat yang memberi kita kuasa, yang menyertai kita dalam melakukan aktivitas apapun?
Jadi kita dimurnikan, Mbak, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Mas, kalau tidak dimurnikan dengan api, tidak akan murni. Begitupun kita, kehidupan kita manusia. Kita harus melalui penderitaan, diuji kemurnian iman kita. Benarkah kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus? Dan tidak selalu bertanya kepada yang lain, ya. Akhirnya mengilahkan ilah-ilah yang lain. Bertoleransi dengan ilah-ilah yang lain. Jadi penderitaan itu, Bapak Ibu, menguji kemurnian iman kita melalui pemurnian dalam api. Ya. Dan ini sifatnya apa? Sementara. 2 Korintus 4:17 menegaskan bahwa penderitaan di dunia ini sangat ringan dan sementara jika dibandingkan dengan apa? Kemuliaan kekal yang akan datang, mahkota kehidupan yang akan diberikan bagi kita. Nah, melalui pemahaman di atas, ya, maka ada apa? Perbedaan antara penderitaan karena dosa dan penderitaan sebagai ujian iman. Ya, saya mau sampaikan penderitaan karena dosa adalah konsekuensi alami dari perbuatan manusia yang melawan kehendak Tuhan. Contohnya adalah hukuman yang diterima oleh bangsa-bangsa Israel. Ya, karena ketidaktaatan mereka. Kedua adalah penderitaan sebagai ujian iman. Apa yang dimaksud? Adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter dan mendekatkan kita kepada Yesus. Mendekatkan kita kepadanya. Apa contohnya Bapak Ibu? Kita ada lihat penderitaan si Ayub yang tidak disebabkan oleh dosa. Tetapi untuk apa? Menunjukkan keteguhan imannya. Dia setia dan taat. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dalam bentuk apapun. Ya, penderitaan tokoh-tokoh Alkitab juga banyak. Ayub, Paulus yang mengalami penjara, bahaya, tapi tetap setia dalam memberitakan Injil. Ya. Apa pelajaran yang kita dapat dari seorang Paulus? Penderitaan dalam pelayanan adalah bagian dari panggilan kita. Karena kita semua terpanggil, terpilih, dan terutus. Ya. Tetapi Allah memberi kekuatan untuk bertahan. Ya, itu tokoh-tokoh kita. Nah, kita lihat yang paling maha agung, maha mulia Yesus. Menderita bukan karena dosanya sendiri. Tetapi karena apa? Menanggung dosa manusia. Yesaya 53:4-5. Jadi penderitaannya membawa keselamatan. Kita pun sama halnya, menyangkal diri, memikul salib, setia mengikutinya dalam berbagai suka, duka, sakit, penyakit, beban penderitaan, kita tetap setia. Karena penderitaan yang dimaksud untuk menguji iman percaya kita adalah membawa keselamatan. Yang kalau kita percaya dalam sakit penyakit dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu secara rohani. Ya. 1 Petrus 2:24. Nah, yang merupakan apalagi penderitaan itu adalah teladan bagi kita. Yesus tetap setia dan taat kepada kehendak Bapa. Meskipun harus melalui penderitaan yang luar biasa. Tanpa penyaliban, kita tidak ada apa-apanya, Bapak. Karena itu penderitaan dalam kehidupan sehari-hari adalah jelas harus mampu menyangkal diri. Kita pandai sholat tidak pandai, kita punya sholat tidak punya. Karena kita terus mengandalkan kuat kuasa Tuhan. Jadi penderitaan kita hadapi dalam sehari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun adalah bentuk pemurnian iman percaya kita kepada Yesus. Kita diuji iman kita. Sejauh apa, setaat apa. Apakah tetap kita setia? Ya. Dan mindset kita sudah doktrin bahwa Yesus memberi kita kuasa. Ya. Roh kita mampu
Sukacita jiwa kita, hai jiwaku pujilah Tuhan dalam berbagai hal. Hatiku dalam sakitkah, tubuhku dalam sakitkah. Kita memerintah roh kita di dalam kuat kuasa Tuhan, maka itu akan terjadi. Ya. So, kita semua orang Kristen harus menghadapi penderitaan dengan iman. Dan semua penderitaan, sakit, penyakit akan hilang. Jadi kalau kita berserah totalitas. Ya. Dibentuk dalam bentuk apa? Penderitaan itu memang sakit. Kita diuji kesabaran kita. Dan pengharapan kita hanya kepada satu-satunya Yesus Kristus. Saya menyampaikan beberapa sikap yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah sebagai hamba Tuhan kita semua, saya hanya sharing. Kita berserah kepada Tuhan. Totalitas, sungguh-sungguh. Bukan hanya teori. Percaya. Meskipun tidak terlihat, percaya. Mazmur 55:23 mengajarkan agar kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Karena dia akan menumpang kita. Dia akan menggendong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yang kedua adalah tetap berdoa, bersyukur, berterima kasih. Ya, 1 Tesalonika 5:16-18 ditekankan pentingnya bersyukur dalam segala hal. Termasuk bersyukur dalam penderitaan. Karena penderitaan yang kita alami tidak seberat penderitaan Tuhan Yesus memikul salib untuk menebus dosa kita. Dan berikutnya adalah apa? Melihat penderitaan itu sebagai sarana pertumbuhan rohani kita. Kita harus memandang itu positif. Bukan untuk diperbandingkan kenapa yang lain begini kok saya begini. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita melihat fokus penderitaan sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Ya. Roma 5:3-5 mengajarkan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, ketahanan uji, dan pengharapan. Dan yang keempat Bapak Ibu, apa? Mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Itu janjinya, Yohanes 14:16. Jadi Bapak Ibu harus percaya. Memang hidup kita tak pernah terlepas. Sebagai pengikut Yesus, kita harus menderita. Sebab dunia ini tempat kita belajar. Dan yang kelima, tidak menyalahkan Tuhan. Atau orang lain ketika kita menghadapi krisis, tekanan, penderitaan, tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tak pernah jawab doaku? Tidak. Tuhan hanya mengatakan engkau berdoa, kita berdoa. Sejauh apa Tuhan menjawab? Sejauh lidah tetap berdoa. Sejauh lidah terus bersyukur. Sejauh lidah terus mengakui bahwa Yesus berkuasa atas hidup. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan sesekali kita menyalahkan Tuhan. Kita harus menyampaikan itu pada jemaat kita, komunitas kita, saudara kita, keluarga kita. Kegagalan itu tidak dirancang oleh Tuhan. Tetapi memang kita sudah dikatakan harus mengalami itu. Untuk pemurnian iman percaya kita. Jadi tidak semua saudaraku penderitaan itu merupakan hukuman dari Tuhan. Penderitaan bisa terjadi karena beberapa alasan pribadi. Tadi saya katakan karena akibat dosa pribadi, ya, dunia yang telah jatuh dalam dosa, tadi ya pendidikan rohani, kesaksian bagi orang lain. Jadi semua penderitaan kita ini merupakan kesaksian yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Bahwa ternyata dalam penderitaan itu ada buah-buah kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Inilah kesaksian kita. Kalau kita tidak mengalami sakit penyakit, bagaimana mungkin kita mampu mendoakan orang yang sakit? Walaupun sakitnya tidak harus sama. Ya, jadi kita mengalami penderitaan, penderitaan dalam keluarga, penderitaan dalam pernikahan, penderitaan dalam kesehatan tubuh, penderitaan dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Kita memang dibentuk dari sebuah penderitaan yang tidak terpisahkan.
dari karya besar Yesus. Jikalau kita kuat, maka buah mahkota kehidupan itu Tuhan akan beri bagi kita. 4 poin itulah yang tadi saya sampaikan. Ya, konsekuensi dari dosa pribadi, ya, dan konsekuensi dunia yang telah jatuh dalam dosa, dan konsekuensi kita untuk mendapatkan pendidikan rohani, dan konsekuensi bahwa kita mampu bersaksi bagi orang lain. Nah, bagaimana cara orang percaya menemukan penghiburan di tengah penderitaan? Orang bilang, kamu bisa saja bicara, kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Diamlah Bapak Ibu. Kita menikmati penderitaan itu di dalam Kristus Yesus. Karena penghiburan yang sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan beberapa cara untuk mendapatkan penghiburan. Pasti kita semua sebagai hamba Tuhan paham. Pertama, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan dalam Kingdom Family Indonesia, setiap pagi kita mengutamakan Tuhan Yesus. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari Minggu kita bersekutu di gereja, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Bersama orang-orang yang seiman. Luar biasa program Kingdom Family Indonesia ini. Kita di sini saja rumah pemulihan ini mampu membentuk iman percaya kita. Dan kita menjadi kesaksian rohani bagi semua orang. Atas penderitaan kita. Dan tidak sama, semua penderitaan tidak sama. Beda yang dialami. Saya pun manusia yang penuh penderitaan. Tetapi karena terus berserah kepada Tuhan. Menyampaikan di dalam iman percaya. Tersungkur. Ya. Usaha yang terperosok. Yang ditipu orang. Yang banyaknya orang berbuat jahat. Tapi Tuhan mengatakan, hai anakku, kau telah melakukan apa yang berkenan. Kau tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Maka kita pada saat menderita, Tuhan menggendong, memeluk kita, membawa kita ke jalan kebenaran, menghibur kita. Ya. Sehingga air mata digantikan menjadi mutiara. Dunia yang gelap menjadi kita mendapatkan pelangi yang indah. Itu akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari. Asalkan kata Tuhan, bersabarlah dalam penderitaan. Jangan mengeluh. Mengeluhlah kepada Tuhan. Ya, renungkan firman, baca firman Tuhan. Sehingga kita lupa sakit penyakit kita. Kita lupakan penderitaan, masalah, beban, penderitaan. Kita lupa. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dan yang berikut tipsnya Bapak Ibu, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jelas dikatakan Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan bahwa dalam segala hal kita harus menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Yang berikut Bapak Ibu, bersandar kepada apa? Iman, komunitas iman kita. Bersandar kepada kekuatan Tuhan. Gereja dan persekutuan Kristen dapat juga menjadi tempat dukungan bagi mereka, bagi kita yang menderita. Ikut dalam call, ikut dalam kumpulan-kumpulan, itu semuanya bisa. Dia telah mencari komunitas yang positif, baik dalam arisan, tapi kita tetap berdoa. Itu adalah sebagai pengajaran menumbuh kembangkan iman percaya kita, menguji penderitaan kita, menguji hati kita, menguji pikiran kita, agar kita kuat di dalam godaan-godaan yang dilakukan lewat manusia, godaan iblis lewat manusia. Tetap kuat. Maka itu selalu katakan, jika ada masalah, diamlah, berdoalah. Dan yang terutama dimanapun kita berada, dengan siapapun, dengan yang bagaimanapun, kita tetap mengandalkan bahwa hidup kita sudah ada kuasa Roh Kudus. Rohnya lah yang memerintah hidup kita, melakukan apapun. Yohanes 14 ayat 26 menyebut Roh Kudus sebagai penghibur yang akan membantu kita di masa sulit.
Kita harus doktrin mindset kita dipenuhi kuasa Roh Kudus supaya kita tetap kuat, sehat, panjang umur, melakukan seluruh aktivitas yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan atas peran-peran sarana gereja, komunitas, Kingdom Family Indonesia, ini sangat membantu kita mengatasi, mencari solusi dalam semua penderitaan. Nah, gereja itu memiliki peran penting, maka itu kita harus menyembah, memuji, memuliakan Dia. Ya. Dan orang yang menderita kita boleh mengajak, berdoa, baca firman, melakukan aktivitas, itu sudah mendampingi, membantu jemaat yang sedang menderita. Ya, kita semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan harus mampu memberikan dukungan rohani untuk mendoakan, ya, menunjukkan kasih dalam tindakan nyata, mengajarkan penghiburan dari firman Tuhan, menumbuhkan komunitas yang peduli. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak terpisahkan dari penderitaan kita. Apapun aktivitas kita, pasti kita menemukan adanya kesakitan, adanya penderitaan. Tidak ada yang mulus, tidak ada. Sebab kalau semua mulus, iman percaya kita ini ya biasa-biasa saja. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan dapat membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Tergantung respon kita terhadap Yesus. Penderitaan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa, itu dijanjikan dalam Mazmur 30:19. Ya, menghasilkan pertumbuhan rohani, kemurnian iman, mengajarkan kepada orang atas pengalaman-pengalaman yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Jadi kalau saya dulu sakit sampai tidak bisa jalan, saya bersaksi, ini loh karena saya percaya kepada Yesus. Ya, kita berdoa dan berdoa. Kita terus mengandalkan kuat kuasanya karena ada Roh Kudus yang mengajari kita. Jadi cara terbaik untuk memastikan bahwa penderitaan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan adalah dengan tetap berpegang pada firman kebenaran Tuhan. Berdoa, mencari dukungan dari komunitas yang memiliki pertumbuhan iman, berakar dan berbuah. Nah, penderitaan dan pengharapan semua itu dalam Kristus. Janji Tuhan dalam Roma 8:28 dapat memberikan pengharapan di tengah penderitaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi sudah pasti tak ada yang bisa kita elakkan. Ya, ayat ini memberikan pengharapan dalam penderitaan karena apa? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ya, tidak ada penderitaan yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, Tuhan hanya menguji iman kita. Kita memiliki iman yang kerdilkah, yang kuatkah? Apa kita hanya percaya karena hanya asal ada keajaiban kah, mukjizat kah? Ya, tidak Bapak Ibu. Kita sudah mendeklarasikan pengikut Yesus mampu menyangkal diri, memikul salib. Jadi kita penderitaan semua adalah salib kita. Semua manusia punya salib yang harus diemban. Ya. Penderitaan bukan akhir dari segalanya. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Banyak contoh, saya banyak pengalaman. Tapi kita secara dunia kecewa. Ya Tuhan kenapa? Aku kok tidak jadi di DPR RI? Uangku sudah habis. Tapi Tuhan mengatakan bukan. Di sana tempatnya perapian. Kamu anakku yang kukasihi, kamu harus di sini. Memang kecewa dalam dunia, tapi jangan lama-lama kecewa. Ya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan sampai saat ini memelihara kita. Jadi tujuan penderitaan itu adalah membentuk karakter kita, Bapak Ibu. Ya, penderitaan seringkali merupakan sarana Allah untuk apa? Memperkuat iman. Membentuk kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sulit ya Bapak Ibu.
Tidak mungkin kita sesempurna Yesus, tapi Yesus mau kita seperti Dia. Roma 8:29. Ya, tapi membentuk ke sana kita mengalami banyak hal. Nah, yang berikut adalah penghiburan bahwa kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Kita tak pernah sendiri menghadapi. Tuhan selalu apa? Menemani orang percaya. Dia mengatakan janjinya, aku menyertai engkau, menyertai aku dan saudara. Bahkan di tengah penderitaan yang paling sulit, yang terkadang kita sudah hampir putus asa, ya, Tuhan mengatakan aku menyertai engkau. Ya. Jadi arti kata memikul salib dalam kehidupan seorang Kristen, pengikut Yesus yang menderita penderitaan, Yesus berkata dalam Lukas 93, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau memikul salibnya setiap hari dan mengikut. Harus apa? Menyangkal diri. Memikul salib artinya menghidupi iman dengan apa? Kesetiaan meskipun menghadapi berbagai rintangan. Seolah itu benar apa tidak, hadapi. Karena dengan kita memerintah jiwa kita, Yesus menyertai kita. Dan kesaksian saya sungguh Bapak Ibu nyata-nyata. Tuhan memang memberkati ketika lidah kita berani mengambil tindakan yang menurut manusia itu tidak betul. Tapi jika kita meminta dalam roh dan kebenaran, maka itu akan terjadi. Jadi menghidupi iman dengan kesetiaan ya. Walaupun kita sakit, penyakit, keuangan, penderitaan keluarga, semua kita menyerahkan. Dan kita bersedia menderita demi kebenaran. Ya. Kita udah tahu ini kehendak perkenan Tuhan, tapi kita tetap bertoleransi. Jangan Bapak Ibu. Bersedia menderita demi kebenaran. Artinya mengikuti Kristus. Seringkali kita mengajukan permohonan. Ya Tuhan, aku kesulitan. Ya Tuhan, tapi tidak percaya. Dia hanya percaya dengan apa? Semua orang mendoakan kita. Tapi setelah kita didoakan, kita bimbang, kita ragu dengan doa kita. Kita harus yakin. Doa mengubah segala sesuatu. Ya. Menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Jangan kita egois. Karena kita dipanggil untuk hidup bukan menurut keinginan sendiri. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Galatia 2:20. Yang berikut adalah kita tetap setia dalam pelayanan. Kadang pelayanan ini di King of Indonesia menjenuhkan setiap pagi. Ngantuk, capek, lelah, jenuh. Itu adalah bentuk ujian Bapak Ibu. Tetapi jika hidup kita sudah dalam kuasa Roh Kudus, kita akan diperintah terus-menerus. Ya. Dan kita merasakan orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus yang tetap setia dan taat, kita akan merasakan kuasanya dengan caranya. Ya. Walaupun kita ngantuk, seperti kami kemarin penghiburan, pulang sudah larut malam jam 11. Tapi Tuhan membangunkan kita. Anakku punya tugas. Ya. Semua itu kita hanya bentuk kesetiaan dalam pelayanan kita. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, mari berkomitmen melayani Tuhan Yesus meskipun kita dalam sakit penyakit. Ya. Datanglah dengan telanjang kepada Yesus. Kita buktikan cinta kasih kita. Kita buktikan bahwa dia berkuasa di hidup kita. Kita buktikan bahwa Roh Kudus menyertai kita. Kita harus buktikan itu. Bertahanlah demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, peranan Roh Kudus dalam memberikan penghiburan luar biasa, Bapak Ibu. Selalu mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Itu saja yang kita klaim. Roh Kudus sebagai penghibur, memberikan apa? Kedamaian atas penderitaan kita. Roh Kudus memberikan kedamaian, kesejahteraan di tengah penderitaan kita. Dia menunjukkan bahwa kedamaian sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus berbeda dari kedamaian yang ditawarkan dunia. Dunia menawarkan, ayo kita nungki-nungki. Ya, tapi yang Tuhan mau, kita harus berbeda. Ya, bedanya apa? Kita rajin melayani.
Kalau stres melayani ke pasar sana, lihat di jembatan kolong manusia banyak. Itu udah kita diberikan kedamaian, hati Tuhan disenangkan. Ya memang secara dunia masa aku harus seperti ini terus, ya. Tetapi Yesus berkenan atas kita jikalau kita stres menderita. Mari kita mencari kekuatan dengan cara pelayanan. Wahyu 21:4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu buahnya kalau kita tetap setia. Kehidupan kekal adalah janji bagi orang percaya. Karena destinasi kita bukan dunia ini, tapi apa? Kekekalan. Menuju ke sana tentulah banyak penderitaan yang tak terpisahkan dari penderitaan Yesus. Kita tetap mengikuti Dia. Ya. Jadi jangan mau diperbudak oleh penderitaan karena dunia ini. Tapi kita bersyukurlah dan bersukacita kita menderita sebagai pelayan Yesus. Kehidupan kekal itulah janji bagi kita orang percaya. Dan berikut upah bagi kita yang setia dalam penderitaan. 2 Timotius 2:12 menyatakan bahwa jika kita bertekun, kita ikut memerintah bersama Kristus. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang Bapak Ibu. Roma 8:18 mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, luar biasa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, sakit penyakit penderitaan tak satu pun itu memang tak akan bisa kita terpisah karena kita adalah sebagai biji mata Tuhan, ya. Jadi penderitaan dan tanggung jawab sosial. Itulah wujud sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk membantu mereka yang menderita. Baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ya, menunjukkan empati dan kasih kita. Memberikan bantuan nyata, mendoakan mereka, membimbing kepada pengharapan dalam Kristus. Itu orang-orang yang penginjil seperti itu. Mendorong keterlibatan dalam komunitas, mereka diwujudkan kemana? Membela kaum tertindas. Itu sebabnya kita selalu melayani ke penjara setiap bulan sebagai konsekuensi pengikut Yesus. Yesaya 1:17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Jadi kita dituntut, anak Tuhan yang percaya harus mampu membela orang-orang yang tertindas. Dengan cara apa? Berdoa, berkaryanya, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Semua manusia sama. Semua manusia dimuliakan. Semua manusia biji mata Tuhan. Mau yang seperti apapun bentuknya. Nah, ini berikut menolong korban. Ya, korban bencana, kemiskinan. Itu semua sudah Kingdom Family Indonesia sudah mengambil sebagian kecil dari masalah-masalah ini. Itu. Dan menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Tidak cuek. Tidak karena orang. Tapi betul karena kita terpanggil. Ya, dan kita selalu mendukung kebijakan yang berpihak kepada keadilan. Itu yang diperkenankan oleh Yesus. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang baik, sebagai warga kerajaan Allah yang baik, kita pasti bisa berkontribusi dalam apa? Upaya menegakkan
keadilan bagi semua orang. Itu sebabnya ada program-program Kingdom Family dalam bentuk pengajaran, ibadah, bahkan men and woman, Bible study, ya. Sahabat Indonesia, wawasan kebangsaan, begitu banyak kesembuhan ilahi. Semua ini adalah rangkuman dari pengikut Yesus yang melakukan semua aktivitasnya yang dibarengi oleh penderitaan yang tak terpisahkan, tak terelakkan. Karena itu sebuah wujud nyata sebagai pengikut Yesus. Ya. Jadi apa tempat kita mendapatkan penghiburan? Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Mengajarkan firman Tuhan dengan menguatkan dan dikuatkan. Semua para hamba Tuhan kita semua belajar. Tidak ada yang hebat, tidak ada. Semua kita belajar dan belajar sesuai dengan dinamika kehidupan. Tetap menjadi garam dan terang. Tidak ada yang terprosot masuk dalam dunia ini. Ya, jadi apa? Berkoinonia, bermarturia, berdiakonia. Itu semua kita lalui. Meskipun kita berbeda gereja, berbeda jarak, berbeda suku, tapi kita satu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya. Yang sudah mengalami menderita. Dan kita mampu bersaksi kepada orang untuk menguatkan orang. Sehingga iman percaya orang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi Bapak Ibu, kasih dan kepedulian orang Kristen dapat mengubah penderitaan menjadi apa? Kesempatan untuk menyaksikan kasih tentang Kristus. Kasih dan kepedulian yang ditunjukkan oleh orang percaya dapat menjadi apa? Alat untuk menyampaikan Injil kepada dunia ini. Itu wujud nyata. Visi misinya Kingdom Family Indonesia. Menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Membawa harapan di tengah keputusasaan. Membangun komunitas yang mencerminkan kerajaan Allah. Ketika gereja menjadi tempat yang penuh kasih dan kepedulian, dunia akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan orang percaya. Nanti kita baca Kisah Para Rasul 2, 44 sampai 47. Dan membantu orang lain menemukan makna dalam penderitaan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang belum merasakan kasih Tuhan Yesus. Banyak orang yang masih terhilang. Banyak orang yang masih bingung. Ya, di manakah para hamba Tuhan? Banyak para hamba Tuhan, banyak gereja. Hanya sifatnya semua membimbing. Karena apa? Masih banyak jiwa yang mengerang. Banyak orang yang menderita. Banyak orang yang hanya egois, hanya mementingkan penderitaannya. Mencari perhatian. Padahal kita sudah bertumbuh iman kita menjadi cerminan. Menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Karena itu mari Bapak Ibu tetaplah setia. Bahwa kita memang semua penderitaan tak akan mampu terelakkan. Sebagai pengikut Yesus mampu menyangkal diri, memikul salib dan tetap mengikuti Yesus dalam berbagai penderitaan apapun. Sakit, penyakit kah, pencobaan kah, masalah kah, beban kah, masalah keluarga, pendidikan anak, pekerjaan anak, pernikahan, masa depan, semua ini adalah hadiah terindah yang harus dilalui oleh anak-anak Kristus. Ya, jadi kesempurnaan seperti Yesus itu pasti day by day terus mengalami. Tapi pertanyaannya, masakan Tuhan tidak menggendong kita? Masakan Tuhan memberikan ular bagi kita yang meminta roti? Kan tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita menyampaikan pada jemaat kita, keluarga kita, agar kita tetap terhibur oleh kuasa Roh Kudus, memerintah jiwa kita memuji Yesus, dan menciptakan suasana chemistry penuh kesukacita, damai, sejahtera dimanapun kita berada. Dan tampillah beda sebagai anak-anak Kristus. Yakinlah penderitaan itu melekat bagi umat tebusan Yesus. Tidak akan pernah bisa lepas dan tak akan terelakkan. Jangan menyesali kalau ada penderitaan itu. Memang sudah itu jalannya.
Bagi orang yang rumah tangga masalah, ya tetap setia. Tidak harus dengan berpisah menjadi solusi. Tidak. Belajar setia. Meskipun dalam kehidupan sendiri kita bersuamikan Yesus, kita beristrikan Yesus, ya. Dialah kepala rumah tangga, dialah kepala gereja, dialah kepala pemerintahan, dia adalah kepala segala-galanya. Maka kita akan tunduk, taat, dan setia. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, bahwa penderitaan bukan hanya kenyataan yang harus dihadapi secara individu, tetapi juga menjadi panggilan bagi orang percaya untuk menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Ya, sebagai Kingdom Family Indonesia, sebagai gereja, sebagai individu, kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk membantu sesama yang menderita, membela keadilan, dan membawa pengharapan dalam Kristus. Ya, dengan menyadari, peduli, berdoa, baca firman, dan bertindak dan berkarya nyata, kita dapat mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di dunia ini. Kita diberi kuasa. Percayalah Bapak Ibu, tak seorang pun di antara kita yang tidak diberi kuasa. Tapi ingatlah, tak seorang pun yang dapat mengelak penderitaan itu menjadi milik dari orang Kristen. Karena kita ditebus dari sebuah karya agung, karya maha besar, yaitu melalui penyaliban Yesus. Ya, seperti tadi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Tidak akan pernah lagi ingkar itu. Tetaplah setia di dalam perkara kecil, maka segala sesuatunya Tuhan akan memberi bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami sebagai umat tebusan-Mu percaya kami harus mampu menyangkal diri kami, memikul salib-Mu, dan mengikut Engkau dalam kondisi apapun. Suka, duka, sakit, penyakit, masalah demi masalah, penderitaan. Kami harus memerintah jiwa kami, bersyukur, berterima kasih senantiasa. Tak seberapa dibandingkan penderitaan-Mu yang tanpa dosa Engkau harus tersalibkan, menebus dosa kami. Biarlah hadiah terindah ini kami mampu aplikasikan dalam wujud nyata kehidupan kami. Kami mampu mengalami semua itu, tetapi kami untuk memurnikan iman percaya kami. Bak emas yang dalam perapian, tapi kami kuat. Sebab Engkau memberi kami kuasa, dan Engkau menyertai kami. Tidak ada rasa takut bagi kami. Karena Engkau Yesus terus mendampingi kami, bahkan menggendong kami, dan tak akan membiarkan kami terjatuh. Karena itu inilah kami, kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus yang baik. Beri kami pengwahyuan agar kami paham dan mengerti tugas apa yang Engkau beri bagi kami. Sehingga atas perkenan-Mu kami mampu menjadi rumah pemulihan. Sehingga dengan rumah pemulihan kami mampu memulihkan diri kami. Karena kami percaya Engkau berkuasa atas diri kami. Sehingga kami mampu menjadi rumah pemulihan bagi orang lain. Itulah visi yang kami emban lewat Kingdom Family Indonesia ini. Karena itu kami bersyukur ya Allah. Terima kasih untuk semua judul-judul yang kami bawakan. Izinkan itu kami mampu melakukan sehingga kami mendapatkan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Kami percaya semua yang kami butuhkan Engkau beri. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami akan dosa salah kami. Ini hamba-Mu selesai sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tapi tak akan pernah selesai apapun. Karena Engkau memerintah, memanggil, memilih, dan mengutus kami. Karena itu, utuslah kami agar kami terus melakukan ini sesuai perkenan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita